lambang budaya salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Gelang 1, Ibu Ayumade Juniwati Wirata SPD, beserta seluruh staf dan Dewan Guru SDN Gelang 1 yang sangat saya hormati di siang hari ini. Pada siang hari ini akan ada sosialisasi budaya positif di SDN Gelang 1. Untuk mempersingkat waktu, kali ini akan ada sambutan secara langsung oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Gelang 1, Ibu Ayumade Juniwati Wirata SPD. Waktu dan tempat saya sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hebat SDN Gelang 1 Jambi Sidoarjo. Di sini saya akan melanjutkan dari Bu Deni yang memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi di sini diterapkan di sekolah ya, supaya untuk mengatasi kenakalan anak. Biasanya anak itu nakal diberi hukuman oleh guru. Sebetulnya tidak usah dilakukan, karena hal itu akan apa? Mempermalukan anak itu sendiri. Cukup anak itu diberikan nasihat. Nah, kalau bapak dan ibu guru misalkan ada anak yang nakal, diberikan hukuman, akhirnya anak akan apa? Oh iya, aku tak pura-pura aja. Pura-pura loh ya. Pura-pura bukan temenan. Oh iya, aku tak pura-pura aja sama gurunya biar aku dapat ujian. Jangan seperti itu. Makanya untuk mengatasi anak-anak seperti itu di dalam kelas, maka kita menerapkan budaya positif melalui kegiatan apa? Satu, kegiatan ekstrakurikuler. Jadi jangan jaga pendek ya. Malah kegiatan ekstra dong. Baiklah, sekarang kegiatan atau penerapan budaya positif itu yang bagaimana? Nah, kegiatan budaya positif itu yang ke-1 melalui kegiatan ekstrakurikuler, di mana dalam kegiatan ekstrakurikuler ini akan menampung kemampuan anak-anak, kreativitas anak-anak. Aku senang nari loh, nari. Aku senang volley volley ya. Jadi bukan dianggap kegiatan ekstra sampai lo gak penting, mana gak iso karena saya negeri. Jangan mempunyai pikiran seperti itu. Jenengan itu guru wali kelas harus memberikan semangat kepada anak didiknya ya. Jadi kegiatan ekstra itu sangat perlu untuk menampung anak-anak, daripada anak-anak HP-an terus, game-gamean terus. Nah, lebih baik diarahkan ke hal-hal yang positif. Yang kedua juga di dalam budaya positif ini juga pembelajaran di dalam kelas. Jadi guru tidak bisa memaksakan anak. Siapa pun menurut guru, dengarkan guru menjelaskan, tidak bisa. Karena masing-masing anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Seperti contoh di kelas 2, di sana ada anak yang telah berpikir, siapa namanya itu? Diana. Di situ kita nggak bisa menyampaikan materi kepada Brian dengan yang lainnya, nggak bisa kita samakan. Jadi kita harus memberikan perbedaan. Dibentuk kelompok. Di kelompok, bukan mengelompokkan orang yang pintar gubul pintar, bodoh gubul bodoh, bukan ya. Kita mengelompokkan bagaimana cara menyampaikan materi supaya anak-anak paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi dibentuk kelompok ini, kelompok yang pintar. Oh, kelompok ini kelompok yang kurang pintar. Dalam penyampaiannya nanti harus menggunakan gambar. Oh, kelompok ini nanti penyampaiannya harus dengan bermain, macam-macam. Jadi seperti itu contoh-contoh penerapan budaya positif yang akan dilakukan di sekolah. Cukup saya memberikan gambaran sedikit aja ya Bu Deni, nanti jadi lanjut sama Bu Deni. Dari sini cukup kami Bapak Ibu ya. Baiklah, saya kira cukup. Saya serahkan kepada Bu Deni. Monggo Bu Deni. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah SDN Gelang 1 Ibu Ayumade Juniwati Wirata
atas layak pandangnya tentang sosialisasi budaya positif di SD tahap 1. Pak Febri, bisa slide-nya dijalankan? Selamat datang para guru hebat. Marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita masing-masing yang kita cintai. Konsep pertama, modul budaya positif yang saya pelajari dari program Guru Penggerak. Perubahan visi dan misi serta paradigma dalam belajar melalui disiplin positif, yaitu adanya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu yang seperti Bapak Ibu ketahui karena kali ini kita ada di kurikulum Merdeka, yaitu belajar Pancasila atau P5 profil belajar Pancasila. Pada masa kini pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga menjadikan peserta didik yang berkembang dan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya dalam mewujudkan profil belajar Pancasila. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa diancam, tanpa dihukum. Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidurnya contohnya, maka ia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum oleh orang tuanya atau mamanya, dan melakukannya itu karena tidak ingin mendapatkan suatu pujian. Jadi karena kesadaran anaknya sendiri. Nah, selanjutnya Pak Febri. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang ketika tidak dimiliki salah satunya bisa iri kepada beberapa peserta didik. Membuat siswa dengan sistem ranking, nah kalau nggak bisa nih, nggak dapat ranking, nah kayak gitu, akhirnya ada yang tertekan siswanya. Untuk itu makanya di kurikulum Merdeka tidak ada sistem perankingan. Yang keempat, merampas hak peserta didik untuk menghargai dirinya, karena mereka sudah tidak percaya diri, akhirnya mereka tidak bisa menghargai dirinya. Mematikan kreativitas, yang seperti kita tahu bahwa setiap anak atau setiap peserta didik dilahirkan dengan kelebihan, dengan keunikan sendiri, dan mereka mempunyai bakat dan minatnya sendiri. Konsep disiplin dengan identitas siswa. Ini kita sudah masuk di konsekuensi dan restitusi. Ya, ketika anak itu mendapatkan suatu hukuman di kelas dari seorang guru, yang terjadi adalah sesuatu itu memang harus terjadi. Hukuman itu harus terjadi menurut sang guru. Yang kedua, akhirnya timbul ketidaknyamanan pada siswa. Nah, yang ketiga, penguatannya hanya bertahan jangka waktu pendek karena hukuman itu hanya berlaku secara lisan oleh sang guru. Yang terakhir, memerlukan monitoring karena kita harus selalu feedback, harus selalu continuity, menanyakan sudah, apakah masih dilanjutkan. Nah, mungkin seperti itu anak-anak biasanya kan, kalau anak-anak lagi, kita tahu kalau anak-anak sedang ada sedikit pertikaian, akhirnya biasanya guru akan bertanya, apakah masih diulangi kegiatannya yang seperti itu. Nah, itu akhirnya kita memerlukan monitoring sebagai seorang guru. Dan masuk ke restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan murid
atau anak dalam jangka waktu yang panjang, peserta didik mendapatkan penguatan, akhirnya masalahnya terpecahkan, dan peserta didik bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau restitusi itu ketika anak melakukan kesalahan, kita menanyakan kepada sang anak apakah permasalahan tersebut mereka bisa memberikan solusinya, dan apakah solusinya, dan apakah yang harus mereka jalankan. Jadi kita sebagai guru tidak berhak untuk memberikan solusi atau dalam permasalahan itu. Jadi anak-anak melakukan kesalahan, mereka meminta solusi sendiri dan mereka menyelesaikannya dengan cara mereka bersama dengan mungkin temannya 1 atau 2 orang seperti itu. Ini kurang seberapa jelas ya Pak ya? Motivasi eksternal dan motivasi eksternal. Ini ada identitas gagal, ada identitas. Ini dibesarkan nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Oke, kita akan next slide Pak. Baik, saya bisa meminta pendapat dari Bapak atau Ibu guru, di mana posisi Anda sebelum belajar disiplin positif. Posisi saya berada di mana sering memberikan reward untuk anak. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Perasaan saya sebenarnya hanya ingin bagaimana anak itu disiplin terhadap belajar. Karena beberapa teori pendidikan reward itu juga mempengaruhi anak dalam belajar. Bagaimana perasaan Anda? Saat ini saya mencoba untuk belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana strategi maupun teori pendidikan yang baik sehingga bisa memberikan materi atau ilmu kepada anak dengan maksimal, dan anak-anak juga mendapatkan ilmu yang maksimal. Terima kasih Pak Faris atas penjelasannya tentang diskusi 5 posisi kontrol. Seberapa besar sebuah pesan tersampaikan? Ternyata menurut beberapa riset yang sudah dari program guru penggerak habil dan juga tik kesimpulan. Jadi ketika anak-anak itu diberikan stimulasi kata-kata, itu hanya 10% yang masuk ke anak-anak, ke siswa atau peserta didik kita. Tetapi ketika dengan ada suara, itu yang masuk ternyata 35%. Hanya nada suara. Dengan nada apa itu nadanya intonasinya tinggi atau intonasinya rendah, hanya 35% yang masuk ke dalam jiwa dan tubuh anak-anak, masuk ke dalam dirinya. Tetapi yang paling besar adalah gerakan nonverbal ternyata, dan ini termasuk dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata anak-anak itu ketika kita memberikan kata-kata berbarengan dengan nada suara dengan gerakan nonverbal, yaitu kasih sayang, belayan, perhatian, kebebasan, mereka dianggap ada, maka di situ akan tersampaikan apa keinginan kita pada mereka. Selanjutnya kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen tahun 2004. Ini adalah William Glaser. Menurut William Glaser, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Ini adalah 3 tahap evaluasi diri.
Ini bisa kita terapkan kepada siswa, anak didik dan peserta didik kita. Ketika teman antar teman, jadi peserta didik antar peserta didik. Yang pertama yaitu saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah, ini contoh ketika anak-anak berbicara dengan temannya. Saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Pemahaman saya berbeda dengan pemahamanmu. Yang ketiga, besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan bicara. Ini adalah 9 ciri restitusi. Restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran dan bukan paksaan, seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita menawarkan kepada anak-anak apakah solusinya, apakah yang bisa kita pecahkan dari masalah mereka, dan apakah masalah mereka bisa berhenti sampai di situ. Jadi anak-anak kita tawarkan dan kita bukan memaksa seperti itu. Menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi anak-anak kita dekati secara interpersonal, mereka melihat ke dalam dirinya, kira-kira penyelesaian apa dan solusi terbaik apa dari pertikaian yang telah mereka buat. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan serta memperbaiki diri, fokus pada karakter anaknya bukan kepada tindakan, fokus kepada solusi dari setiap masalah yang siswa timbulkan. Yang terakhir atau yang ke-9 adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau di kelas itu dibuat kelompok-kelompok, mungkin anak-anak bermasalah dengan kelompok yang si A dan kelompok si B, maka kita wajib untuk mengembalikan ke kelompoknya tanpa ada cibiran atau tanpa ada komen dari teman-temannya. Ini adalah segitiga restitusi yang tadi sudah ada gambarannya. Jadi di sini di segitiga restitusi ada validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan, ada menstabilkan identitas. Di situ adakah cara yang lebih efektif? Jadi di sini adalah pertanyaan dan nanti akan ada diselesaikan. Jadi urutan yang utama adalah validasi kebutuhan. Jadi validasi kebutuhan itu ada dua hal. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu jadi? Itu nanti ada permasalahan dari setiap siswa dan nanti kita harus menanyakan keyakinannya. Itu adalah kita menanyakan solusi apa yang mereka ingin buat dari permasalahannya, dan menstabilkan identitas, yaitu seperti tadi bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kita mengembalikan anak-anak kepada kelompoknya, seperti itu. Next, Pak Febri. Selanjutnya, next Pak Febri. Oke, ini kita akan mendekati ke slide akhir ya. Ada segitiga restitusi, ini adalah tadi seperti yang saya bilang, ini menstabilkan identitas. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kita harus melakukan menstabilkan identitas. Guru akan berkata, jadi kita yang berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu tidak pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya,
Jadi secara positif kita katakan kepada anak-anak. Segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu ketika melakukan kesalahan itu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan siapa tahu ya siswanya di kelas bertengkar dan pukul-pukulan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Di sini adalah menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ada banyak pertanyaan yang bisa kita dapatkan dari siswa dan memberikan feedback. Jadi itu tadi pemaparan budaya positif di usia kelas 1. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Karena memenuhi sedikit pertanyaan untuk Bu Reni. Apakah kita sebagai guru harus membuat kesepakatan kepada siswa, dan apa pula manfaat dari kesepakatan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ayu Chandra Justina SPD atas pertanyaannya. Dalam setiap kelas, ketika saya sudah mengikuti program guru penggerak, sebaiknya, seyogyanya setiap kelas itu mempunyai kesepakatan kelas dengan siswanya. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat antara guru dan siswa secara musyawarah, di mana perjanjian-perjanjian itu seperti perjanjian jika kamu melakukan A, kamu akan mendapatkan B. Jika kamu melakukan C, kamu akan mendapatkan D. Dan seperti itu sudah disepakati oleh seluruh kelas, sehingga semua anggota kelas mematuhinya. Manfaatnya adalah antara guru dan siswa akhirnya mempunyai tanggung jawab masing-masing. Akhirnya mereka terus dari kedua itu yang benar itu sebenarnya apa sih? Dan ada yang benar, ini nggak boleh dipakai buat anak-anak. Berarti hukuman dan pengangkatan tidak boleh. Betul, nggak boleh dipakai. Ini kan gagal. Ini seharusnya memang tidak boleh kita terapkan di sekolah. Tapi kan memang kebanyakan sudah mendarah daging di sekolah-sekolah dan kelas. Termasuk saya juga kadang juga memakai gitu kan. Ternyata ketika saya mendapatkan program guru penggerak, ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak baik dilakukan untuk siswa. Saya paham maksudnya Pak Febri. Untuk kedepannya, kalau kita sebagai guru tidak mengasih hukuman atau penghargaan, Iya betul. nantinya bagaimana? Anak-anak itu jadi akhirnya kita memakai tadi kesepakatan kelas dan restitusi. Jadi kita memakai segitiga restitusi dan kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas itu disepakati oleh seluruh siswa. Jadi mungkin kalau Pak Febri muridnya masih di kelas 2, ingin
untuk mencapai si A mendapatkan nilai A, si B mendapatkan nilai A. Jadi beberapa siswa mendapatkan nilai dan Pak Febri ingin memberikan reward seperti itu. Iya. Atau Pak Febri ingin memberikan penghargaan kepada siswa yang sudah mencapai posisi tertentu. Ya. Itu juga harus sesuai dengan kesepakatan siswa yang lain. Apakah ketika Pak Febri melakukan seperti itu, kira-kira tidak ada siswa yang lain merasa terkucilkan atau iri? Nah, itu yang kita harus perhatikan mulai sekarang. Jadi ada kesepakatan. Jadi sebelumnya Pak Febri ketika di kelas ngomong sama anak-anak, ini nanti kalau ada yang mendapatkan nilai A, beberapa siswa, 10 siswa dari 20 siswa, kira-kira Pak Febri beri permen, apakah kelas yang lainnya, siswa yang lainnya iri atau tidak? Nah, kita harus menanyakan dulu kepada mereka. Kita dengarkan dulu, karena ditakutkan ada yang tidak ikhlas, ada yang merasa dirinya iri dan dikucilkan. Aku nggak pernah dikasih Pak Febri permen. Nah, seperti itu yang ditakutkan seorang guru itu, begitu yang ditakutkan dalam ketika saya mempelajari guru penggerak. Tapi meskipun sudah ada kesepakatan dengan usia anak yang kelas 2, mungkin kan dia juga menurut saya nggak bisa berpikir seperti itu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan meskipun kita sudah ada kesepakatan, kita ngasih penghargaan, pasti tetap ada yang poin nomor 2 pasti timbul sifat iri dan poin yang nomor 3 itu pasti ya. Memang kalau untuk anak yang di kelas bawah lah, kelas 1, 2, 3, itu kan emosinya tidak seperti di kelas 4, 5, dan 6 yang sudah bisa ditata emosinya. Kelas 1, 2, dan 3 untuk menyikapi sikap iri dan sikap perantingan tersebut sebagai bapak ibu gurunya harus bisa membuat kesepakatan dengan anak-anak. Kalau seandainya anak-anak setuju, kita lakukan. Kalau anak-anak tidak setuju, ada yang diem aja mungkin di pojok atau 2 orang atau 3 orang masih diem nggak jawab, berarti ada unek-unek dalam hatinya. Jadi kita gali seperti itu. Itu adalah interpersonal asli 5 dari kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan dan penegasan. Begitu Pak Febri. Bisa dicoba di kelasnya. Atas waktunya pada siang hari ini yang telah menghadiri sosialisasi budaya positif di SD Negeri 1 untuk aksi nyata modul 1 unit 4 saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4.A.9 kelas 118A CGP Angkatan 7 Kecamatan Jambi Kabupaten Sidoarjo oleh saya sendiri Leni Puspitarati SPD. Perkenalan, ini adalah Bapak Bambang P. Beliau adalah pengajar praktik di kelas 118A atau kelas saya, dan beliau adalah Bapak Ihsanul Mukhtar, yaitu fasilitator dari kelas 118A dan 118B. Saya akan ada di rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang, seperti yang guru ketahui bahwa peserta didik tidak menyukai peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan mendapatkan hukuman, dan peserta didik cenderung akan merasa malu akan perbuatan peserta didik tersebut. Jadi kebanyakan peserta didik itu takut akan hukuman ketika mereka melakukan pelanggaran. Ya. Tujuan dari aksi nyata ini adalah menghasilkan peserta didik yang merdeka dalam belajar dan memiliki disiplin diri yang kuat, serta mendapatkan peserta didik yang selalu menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini adalah tolak ukurnya, yaitu ada kesepakatan kelas, atau dengan kata lain keyakinan kelas. Itu adalah kesepakatan kelas yang setelah
saya buat dengan kelas 4 atau kelas saya sendiri. Adanya kegiatan kelas yang melalui kegiatan kesepakatan kelas yang didapatkan dari hasil musyawarah bersama antara guru dan peserta didik. Peserta didik dapat dan bertanggung jawab dengan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Ini adalah lini masa tindakannya. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama kali saya ada kapan hari sudah menghadap ibu kepala sekolah untuk menjalankan pentingnya menanamkan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi rekan sejawat saya harus membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Merefleksikan, memantau, serta mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang sangat dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Wali siswa dalam melanjutkan budaya positif di rumah. Jadi ketika budaya positif tersebut sudah kita sampaikan kepada peserta didik, maka kita juga harus menyampaikannya kepada wali siswa atau wali peserta didik agar tetap dilanjutkan secara continuity di rumah dan dijalankan secara terus-menerus agar feedbacknya kembali ke sekolah. Baik.